Oke kakak guru semuanya, di sini aku share bahan untuk pelayanan kebaktian minggu kita di tanggal 14 Juli, hari Minggu ini ya. Sermon pelayan KKR kebaktian Minggu 14 Juli itu nanti kalau kita buka buku pedoman guru KKR itu di halaman 88 sampai halaman 90. Dan kalau kita lihat di situ, yang menjadi bahan Alkitab di tanggal 14 Juli ini diambil dari kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Lalu ada nanti bahan remaja itu 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Lalu tema di ketiga kelas itu baik balita, eh, anak kecil, anak tanggung itu kerjasama, sedangkan untuk kelas remaja itu teamwork ya. Lalu kami simpulkan ada di sini 3 yang menjadi tujuan dalam kita menyampaikan firman Tuhan ini. Pertama, anak-anak dapat menyebutkan tindakan tokoh dalam teks yang menunjukkan kerjasama. Lalu yang kedua, anak-anak dapat mendaftarkan manfaat kerjasama. Dan yang ketiga, anak-anak dapat melakukan aksi kerjasama dan membuat tekad. Ya, lalu ada ayat hafalan dari Pengkhotbah 4 ayat 9 yang berkata berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Lalu metode seperti biasa cerita, lalu ada 2 rekomendasi lagu tema di sini, kita kerja sama-sama dan kerja buat Tuhan. Nah, kita mau baca firman Tuhan dulu, kami minta bantuan untuk kitab Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Kakak Nande Sera bisa ya? Kak Guru, silakan. Ya, Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Oke, terima kasih Kakak Nandesera. Sekarang kita mau lihat untuk bacaan remaja. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 kami bacakan di sini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, sekarang kakak guru kami coba share penjelasan dari bacaan Alkitab kita ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai 13. Nah, kalau kita dengarkan tadi sama-sama, teks kita ini merupakan kisah tentang peperangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek di Rafidim. Dan ini merupakan peristiwa yang spesial. Kenapa spesial? Itu karena kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya bagi bangsa Israel melalui orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk bekerja sama dengan baik. Nah, kita lihat tadi di kisah ada Musa, ya, yang mana kita sama-sama tahu Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, kita lihat bagaimana Musa ini Tuhan pilih untuk memimpin pasukan, Musa ini Tuhan suruh untuk memilih pemimpin pasukan perang, yaitu Joshua. Ya, lalu setelah itu kita lihat bagaimana Yosua menaati apa yang disampaikan oleh Musa
dia turun ke lapangan, ke medan perang dengan membawa beberapa prajurit ya bangsa Israel pada saat itu. Nah, kita lihat Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak turun ke medan perang, tapi dia memerankan tugasnya seperti yang juga diperintahkan Tuhan kepada dia untuk naik ke atas gunung ya, ke sebuah puncak bukit, dan di sana dia disuruh berdiri berdoa sambil mengangkat tongkat yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya, dalam artian seperti posisi memberkati bangsa Israel yang pada saat itu sedang berperang bersama Yosua melawan bangsa Amalek. Nah, kita lihat tadi teks menceritakan bagaimana setiap Musa mengangkat tangannya, maka bangsa Israel kuat dan mereka boleh menang, ya. Mereka boleh memimpin peperangan tersebut. Tapi jikalau tangan Musa turun, maka bangsa Amalek yang menjadi lebih kuat dibanding dari bangsa Israel. Jadi begitu terus yang terjadi. Nah, kita melihat bagaimana pada saat itu Musa berusaha melakukan bagiannya seperti yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan kita juga tahu pada saat itu Yosua juga memimpin bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Dan kita lihat ternyata tidak hanya Musa dan Yosua yang bekerja sama pada saat itu, ada juga tokoh lain yang disebutkan namanya adalah Harun dan Hur, yang mana dia bersama-sama dengan Musa naik ke atas bukit pada saat itu. Dan kita lihat Harun dan Hur ya bukan sebatas sebagai penonton kan gitu ya, tapi bagaimana dia tahu pada saat itu apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga dia tahu pada saat itu ketika Musa mengangkat tangan, Musa akan jadi wakil Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, maka bangsa Israel menjadi kuat. Tapi kalau Musa turun tangan, maka bangsa Amalek yang menjadi kuat. Dan kita tahu pasti yang namanya kita manusia punya keterbatasan kan gitu ya, punya kelemahan yang nggak ya berapa menit, 1 jam saja angkat tangan begini pasti cukup lelah. Apalagi Musa pada saat itu tidak hanya mengangkat tangan, tapi juga memegang tongkat kan gitu ya. Maka puji Tuhan pada saat itu Harun dan Hur mengambil peranan ya. Dengan sigap dia ambil batu agar Musa bisa duduk di situ, dan tidak hanya sebatas itu, bagaimana juga Harun dan Hur pada saat itu ikut menopang ya tangan kanan dan tangan kiri Musa, sehingga akhirnya Musa lebih kuat lagi untuk bisa mengangkat tangannya dan menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk bangsa Israel. Dan kita lihat di sini bagaimana akhirnya semua mengerjakan bagiannya masing-masing hingga matahari terbenam, dan akhirnya Yosua dan bangsa Israel boleh tetap kuat dan boleh akhirnya mengalahkan bangsa Amalek. Dan kita tahu ya ini tidak sebatas karena kuat mereka, bukan hanya sebatas kerjasama mereka, tapi di situ juga adalah peranan Tuhan yang memberkati mereka. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari sini kakak guru semua? Bahwa ternyata ya dari kisah ini luar biasa Tuhan mau mengajarkan kita bahwa itu pentingnya bekerja sama. Ya, itu pentingnya bekerja sama. Karena bekerja sama itu akan menolong kita untuk menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat. Ya, efektif waktu. Ya, yang tadi sebenarnya pekerjaan itu kalau hanya sendiri itu bisa dikerjakan seharian, tapi dengan bersama-sama bisa dikerjakan sekitar 2-3 jam. Kita mungkin sering menjumpai hal seperti itu ya. Lalu tidak hanya efektif waktu, tapi juga efektif daya. Yang mana itu meringankan beban kita. Yang tadi sebenarnya kalau 100 kilo itu diangkat satu orang itu pasti cukup melelahkan, tapi dengan diangkat beramai-ramai, bekerja sama itu akhirnya lebih ringan kan gitu ya. Jadi bekerja sama juga harus kita pahami, bukan berarti yang penting semua kerja di waktu bersamaan, tidak begitu ya. Banyak orang kita jumpai ya sama-sama bekerja, tapi ya urus masing-masing begitu ya. Bukan itu yang dimaksudkan bekerja sama, tetapi lebih tepatnya adalah setiap orang mengambil bagiannya untuk bersama-sama melakukan yang terbaik dalam suatu pekerjaan, sekalipun hal yang bisa dilakukan berbeda-beda, seperti teks tadi ceritakan, tetapi satu tujuannya. Semua potensi dapat maksimal dipakaikan guna keberhasilan bersama-sama pula. Nah, kita lihat bagaimana tadi teks menceritakan kerjasama yang sungguh luar biasa, ya. Walaupun masing-masing punya peranan, masing-masing peranannya berbeda, tapi ketika semua terkoneksi mau saling bekerja sama, mengerjakan bagiannya dengan baik, dengan tekun, ya kita lihat bagaimana eh, berhasil apa yang dilakukan pada saat itu dalam artian melawan bangsa Amalek. Tapi dari sini kita juga bisa belajar bahwa
bukan berarti karena Musa sebagai pemimpin, Musa yang lebih hebat, atau Joshua karena dia langsung yang berperang, langsung yang menghadapi bahaya pada saat itu, lalu Joshua yang lebih hebat, bukan? Atau Harun dan Hur, ya karena dia mengangkat tangan Musa, bukan juga dia lebih kuat dari Musa ataupun Joshua. Jadi tidak satu pun dari mereka yang merasa lebih penting atau lebih hebat dari yang lainnya, tapi kita lihat bagaimana setiap mereka melakukan tugasnya masing-masing untuk menunaikan perintah Tuhan yang hendak memberi Israel kemenangan. Jadi, bekerja sama dapat berhasil jika ada kegigihan dan kerendahan hati. Ya, jadi ini catatan penting, ada kegigihan, tapi juga tetap harus rendah hati. Nah, metode pengajaran yang bisa kami tawarkan untuk kita, kakak guru di tanggal 14 ini, sesuai dengan teks kita, pertama itu kelas batita, balita anak kecil, kita bisa ajak bernyanyi lagu kita kerja sama-sama ya dengan gerakan kan gitu ada di YouTube ya bisa nanti dipelajari itu yang pertama lalu setelah itu kita bisa memberikan penjelasan karena arti kerjasama jadi perlu diulang-ulang kembali kepada anak-anak kita di setiap kelas bahwa kerjasama itu adalah melakukan suatu pekerjaan bersama-sama sehingga terasa lebih ringan dan lebih cepat kan gitu ya. Eh, yang ketiga ini dia, kita kaitkan dengan teks kita bahwa seperti yang dilakukan oleh Musa ya. Jadi tadi kan kita diajak di tujuan bagaimana anak-anak bisa menyebutkan siapa saja tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Jadi perkenalkan mereka, ajak mereka apa tadi yang mereka lakukan Musa, Harun, Hur, Yosua, ya bangsa Israel juga kan gitu ya. Nanti bisa kamu ajak ya kakak guru ya untuk mengingatkan mereka bagaimana mereka punya peranan masing-masing, bekerja sama-sama, lalu akhirnya mereka berhasil, mereka boleh menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan akhirnya mereka mengalami kemenangan, kan gitu ya. Nah, apa alat peraga yang bisa kita pakai? Kami rasa ini juga boleh ya kakak guru dilakukan. Coba nanti kalau ada sapu lidi yang baru maunya ya, mungkin tadi beli atau gimana nanti setelah itu selesai jadi inventaris di gereja kita nggak masalah kami rasa ya. Bawa sapu lidi dan tisu ya sebagai alat peraga lalu jelaskan dan praktekkan ya setelah dipraktekkan ya suruh anak-anak kita berapa orang gitu ya kalau satu ada tisunya bisa nggak disapu gitu bisa-bisa aja tapi kan pasti sulit ya dibanding dengan kalau banyak ya banyak sapu lidinya, kita sapu tisunya lebih lebih cepat bergeraknya, lebih cepat dibersihkan kalau ada kotoran tadi kan gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika lidi itu sendiri dia sulit untuk dipakai untuk menyapu. Tapi saat lidi-lidi yang banyak itu dipakai bersama-sama, maka apapun bisa disapu bersihnya. Nah, karena itu kita harus bekerja sama dalam hal apapun. Ya, jangan hanya mau melakukan dengan teman-teman tertentu. Ini juga harus jadi catatan ya. Karena kadang-kadang ada adik-adik kita yang mana dirasa cocok, yang mana di teman kompaknya, bestinya, circle-nya, hanya dengan dia terus kan gitu. Sedangkan kita nggak selamanya dengan teman-teman kita tersebut, tapi kita bisa jumpa dengan orang-orang lain. Maka dari itu kita perlu bekerja sama dengan siapapun untuk bisa saling menolong, saling memberikan kebaikan satu sama lain. Nah, ini pun jadi catatan ya bekerja sama dalam hal kebaikan, bukan kenakalan atau yang jahat gitu. Jadi seperti Musa dan teman-teman tadi dalam rangka bagaimana mereka boleh mengalami kemenangan kan gitu untuk kebaikan bangsa Israel. Jadi bukan untuk hal yang jahat. Banyak juga orang ya kerjasama tapi dalam hal yang jahat, perampok misalnya kan gitu. Tapi harapan anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Nyontek juga kan ada seperti itu ya. Dia bekerja sama, tapi itu tidak baik kan gitu dia. Lalu seperti setiap tokoh-tokoh di Alkitab tadi, ketika bekerja sama harus tetap rendah hati. Jadi nggak ada yang merasa lebih hebat, lebih berjasa, lebih baik dari yang lain. Tapi semua punya peranan masing-masing dan setiap peranan itu adalah penting kan gitulah. Itulah yang diinginkan Tuhan kita. Nah, tadi kalau dibaca remaja 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 kita lihat ini merupakan surat Paulus kepada jemaat Korintus pada saat itu yang mengajak jemaat untuk memahami bagaimana pentingnya kesatuan hati dalam melayani dan memberitakan Injil yang membawa kebaikan bagi jemaat. Dan kita lihat bagaimana bahwa benar Paulus itu berjasa ya
Paulus yang membangun jemaat Korintus, pelayanannya luar biasa pada saat itu, bahkan sampai sekarang dia selalu jadi contoh bagi kita. Tetapi kan gitu ya, bukan semua keberhasilan, kesuksesan pelayanannya itu karena Paulus. Tetapi juga ada rekan-rekan pelayanan yang lain ya, yang punya peranan walaupun dalam hal berbeda, walaupun dalam hal talenta yang berbeda. Jadi bukan kehebatan mereka yang ingin ditonjolkan, dan Paulus berulang-ulang mengatakan itu di jemaat Korintus, tetapi bagaimana Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyertai setiap yang mereka lakukan. Jadi dengan bekerja sama, kita saling melengkapi dalam pelayanan, membuat semakin banyak hal yang dapat dikerjakan. Dan Paulus menekankan bahwa setiap kita adalah rekan sekerja Allah yang harus bekerja sama. Jadi kakak guru juga begitu ya, eh, saling bekerja sama, siapa yang bisa, siapa yang tidak, saling komunikasi, soal mengajar misalnya, soal membawa firman, soal pujian dan sebagainya, saling bekerja sama. Nah, itu pesannya kepada KKR. Nah, seperti Musa, sekalipun dia pemimpin Israel, dia tidak mengandalkan diri sendiri, dia butuh Harun dan Hur menopang tangannya. Yosua juga demikian, sekalipun dia hebat sebagai pemimpin perang, tetapi akan lemah tanpa pertolongan Tuhan melalui doa yang dipanjatkan oleh Musa. Harun dan Hur pun mau berinisiatif menolong Musa dan berperan setia hingga akhir. Paulus juga demikian. Apolos dan pemberita Injil yang lainnya pun memakai prinsip kerjasama. Semua mereka mau ambil bagian dan percaya kepada Tuhan akan menolong pekerjaan mereka berhasil. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Maka bangunlah teamwork, ya tadi tema remaja teamwork. Bangunlah teamwork yang saling membangun kebaikan. Nah, ini bisa tambahan dengan untuk anak remaja atau anak tanggung ini ya, bermain game membangun menara. Jadi bagi anak menjadi beberapa kelompok, masing-masing 3 orang atau minimal 2 orang, disesuaikan dengan kelas. Sediakan kartu atau alat lainnya, masing-masing kelompok harus berusaha membangun menara tertinggi dan terkuat dalam waktu 2 menit. Ya, jadi seorang bertugas mengambil kartu dari meja guru, seorang lagi membangun, seorang lagi menjaga agar tidak jatuh. Jadi siapa yang terbaik mendapat apresiasi. Jadi kami silakan ya kakak guru ya, kalau memang nanti berkenan dan bisa dilakukan. Lalu setelah itu tutup semua kelas dengan berdoa, dan praktikkan pula kerjasama dengan mengajak anak bersama-sama membereskan tempat ibadah ya KKR kelas masing-masing setelah selesai. Jadi kami rasa itu bisa dipraktik langsung. Nah, begitu kakak guru yang bisa kami tambahi untuk kebaktian Minggu tanggal 14 Juli. Selamat melayani, Tuhan memberkati.